Panas, 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 badan ini pusing, 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 kepala ini. Pemirsa, berasa nggak sih kalau sekarang nih suhu atau cuacanya lebih panas? Betul sekali. Nah, sekarang di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, memang cuaca dan suhu ini lebih panas dibanding biasanya. Namun, di beberapa daerah, ini dampaknya bisa sampai bencana kekeringan. Kita bicara di Pulau Jawa terlebih dahulu nih. Data dari BNPB menyebut sejumlah bencana kekeringan tersebar di seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 2018 dan 2019 sempat tinggi angkanya dengan 130 dan 123 bencana. Kemudian menurun di 2020 sampai 2022. Tetapi di tahun 2023 tercatat sudah ada 49 bencana kekeringan yang terhitung. Dan ini naik drastis dibanding tahun sebelumnya. Nah, pemirsa, bicara mengenai kekeringan yang disebabkan cuaca panas yang bisa dibilang cukup ekstrim, tentu berdampak pada sejumlah titik pencarian warga. Sawah dan kebun salah duanya. Nah, pada bulan Agustus kemarin, luas sawah dan kebun yang terdampak kekeringan mencapai 980 hektar dan 22 hektar. Bayangkan kalau hal ini terus terjadi, kerugian masyarakat untuk memanen bisa terus bertambah sampai akhir tahun nanti. Tadi saya sempat singgung soal kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim. Sekarang saya mau kasih tahu nih pemirsa, angka pastinya berapa. Menurut Bappenas, kerugian yang dialami dari tahun 2020 sampai 2024 ini ditaksir bisa mencapai 544 triliun rupiah. Besar sekali bukan? Bisa dibayangkan seberapa banyak rakyat Indonesia yang terdampak akibat perubahan iklim ini. Nah, pemirsa, kerugian ekonomi ini banyak sekali aspeknya. Mulai dari harga pangan yang naik sampai jadi inflasi, biaya kesehatan yang seharusnya tidak dikeluarkan. Tapi, siapa yang bisa mengalahkan alam, pemirsa? Namun, manusia juga harus bijak merespon perubahan iklim ini. Pakai air secukupnya, makan secukupnya, jangan mubazir. Iklim dan kerugian yang ditimbulkan harus membuat kita belajar. Lalu, apakah perubahan iklim hanya berdampak pada ekonomi saja? Tentu tidak, pemirsa. Data dari BNPB menyebutkan perubahan iklim juga berdampak pada manusia. Data dari BNPB menyebut sebanyak 137 jiwa meninggal dunia dan 55 lainnya terluka akibat perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Tentu hal ini patut menjadi perhatian seluruh pihak, mengingat perubahan cuaca yang cukup ekstrim sedang terjadi di Indonesia. Nah, pemirsa, kalau kita tarik garis ke level dunia, jumlah kerugian ekonomi akibat masalah iklim ini bisa dibilang sangatlah berdampak, dan angkanya tidak main-main. Pada tahun 2010 sampai 2019 saja kerugiannya mencapai 1.476,2 miliar dolar Amerika. Di tahun 2020 sampai 2021 ada di angka 430,1 miliar dolar Amerika. Ini menandakan perubahan iklim sudah menjadi permasalahan yang tidak bisa didiamkan. Jika hal ini terus berlarut dan semakin parah, ini sangatlah berdampak pada perekonomian dunia. Dan lebih parahnya, dapat berdampak pada kehidupan individu di dalamnya. Yudin Fridianto, Kristonove, Business Talk. Selamat malam, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, cuaca panas diprediksi masih akan berlanjut sampai Oktober. Benarkah krisis pangan sudah di depan mata? Untuk mendiskusikannya malam ini telah bergabung bersama kami di studio ada Pak Igusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas. Selamat malam, Pak Ketut. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Salam sehat selalu. Dan saya juga menyapa ada Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Mbak Wahyusta. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Pak Ketut soal pangan, saya ke Pak Abdul dulu. Pak, musim atau cuaca panas kali ini, apakah statusnya sudah darurat atau masih aman-aman saja? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat dari laporan kejadian bencana yang disampaikan oleh daerah, baik itu kabupaten, kota, maupun provinsi, BNPB itu mencatat kalau untuk Jawa saja ada 12 kabupaten kota yang saat ini sudah harus menerima distribusi air bersih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian ada 13 kabupaten kota di Jawa Tengah yang menyatakan status siaga dan tanggap darurat kekeringan, dan ada 18 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah menyatakan status siaga dan tanggap darurat kekeringan. 2 minggu yang lalu kami juga menerima informasi
informasi bahwa ini juga tidak hanya terjadi di Jawa, Sulawesi Selatan juga ada 3 kabupaten kota yang menyatakan kondisi status siaga darurat kekeringan dan juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya kalau melihat eskalasi seperti ini, memang kondisi kekeringan akibat dampak dari El Nino yang baru pada tahap lemah hingga moderat ya. Jadi El Nino tahun 2023 ini belum pada tahap strong ya. Oh, belum? Efeknya baru pada tahap lemah sampai moderat. Dan ini cukup signifikan dampaknya, dan ini tentu saja harus menjadi exercise dalam tanda kutip untuk kita menghadapi kemungkinan El Nino yang lebih kuat mungkin ya di tahun 2024 atau 2025. Oke, statusnya masih lemah dan moderat, tetapi apakah memang ada, ini sebagai bentuk antisipasi ya Pak, apakah memang ada potensi menjadi strong begitu? Oh tidak, tahun ini tidak. Tahun ini kita sudah sampai pada peak sebenarnya, peak menuju turun ya. Peak menuju turun karena kita harapkan nanti di akhir Oktober kita sudah akan mulai masuk pada kondisi musim transisi dari kering ke hujan. Jadi ini kalau efek dari El Nino sendiri tahun 2023 ini tidak di state, sudah di-declare oleh BMKG bahwa ini fasenya atau intensitasnya hanya pada sampai level lemah hingga moderat. Oke, baik. Ini kabar yang baik, tetapi kita perlu masih antisipasi begitu ya. Setelah dari Pak Abdul, saya ke Pak Ketut. Pak Ketut, cuaca panas ini kan diperkirakan oleh BMKG berlanjut sampai Oktober begitu, dan apakah ini situasi membahayakan untuk ketahanan pangan kita? Kalau tadi memang disampaikan oleh Pak Abdul, kita masih status lemah moderat begitu, tetapi kalau saya baca artikel dan liputan-liputan teman-teman, itu banyak loh yang sudah gagal panen katakanlah begitu, dan banyak survei ataupun penelitian yang sudah memberikan antisipasi jangan sampai ketika cuaca panas ini membuat orang kelaparan. Silakan. Baik, terima kasih Sis Ilona ya. Terima kasih. Saya kira kita jangan menyebut membahayakan. Kita tetap waspada bahwa kondisi El Nino ini kan kita hadapi beberapa tahun lalu juga kita hadapi, sehingga masyarakat atau petani kita juga sudah paham bagaimana cara menghadapi kondisi seperti ini. Jadi kita jangan menganggap petani kita tidak mampu. Mereka paham, oh tatkala dengan kondisi begini, maka dia akan lakukan penanaman apa, kan begitu kan. Nah, oleh karena itu langkah-langkah ataupun kondisi ini jangan disebut membahayakan, tapi diwaspadai. Saya lebih cenderung mengatakan ini diwaspadai, karena dengan kita waspada, maka kita akan bisa melakukan langkah-langkah dengan nyaman, dengan tenang. Langkah-langkah terbaik yang bisa dilakukan nanti artinya mengantisipasi, kemudian melakukan mitigasi, sekaligus mencarikan solusi. Nah, dengan kewaspadaan itu jauh lebih penting ketimbang kita sebut membahayakan. Yang kedua, apakah ini akan berlanjut? Saya kira apa yang disampaikan teman dari Pak Abdul dari BMKG itu adalah prediksi. Kemudian kita atau teman-teman Kementan sudah melakukan mitigasi bagaimana melakukan produksi. Kami di Badan Pangan Nasional melakukan langkah-langkah pengamanan ketahanan pangan. Artinya begini, bahwa dalam rangka menjaga ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional langkah-langkah yang fundamental dilakukan adalah memperkuat cadangan pangan. Nah, perkuatan cadangan pangan pemerintah pusat dan termasuk penguatan cadangan pangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan sampai desa pun itu diatur di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012. Nah, ini menjadi pedoman fundamental Badan Pangan Nasional untuk mendorong teman-teman provinsi, mendorong teman-teman kabupaten kota harus memperkuat cadangan pangannya. Nah, cadangan pangan ini adalah sifatnya bebas, menganut prinsip kedaulatan. Nah, kedaulatan yang saya maksud adalah provinsi bisa dengan bebas menetapkan cadangan pangannya sesuai dengan kondisi pangan lokal. Jadi tidak harus beras dia cadangkan. Kalau memang Papua, mohon maaf, Papua misalkan dominannya mereka lebih ke sagu, maka cadangan pangannya boleh sagu. Di tempat lain boleh jagung dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi gini Pak, tapi boleh edukasi kami juga, saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kalau kita mau meningkatkan produksi, artinya kan musimnya juga harus mendukung toh.
Nah, masalahnya kan sekarang lagi musim panas dan tadi saya sebutkan ada beberapa liputan sudah menyampaikan ada yang gagal panen begitu ya. Ya karena kita melawan cuaca begitu, melawan alam. Apa strategi jangka pendek yang sudah dilakukan? Apakah salah satunya terkait dengan impor? Karena kan kemarin Presiden Joko Widodo juga meminta ada tambahan 1 juta impor beras dari China untuk kebutuhan 2024. 2023 kan kemarin 2 juta ya? Ya. Silakan. Betul. Itu adalah salah satu jangka pendek. Jangka pendek. Kita penguatan dalam rangka cadangan pangan karena bagaimanapun dengan data yang ada, barang-barang atau produksinya relatif masih ada, namun dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh masyarakat, dimiliki oleh masyarakat, dimiliki oleh pedagang dan lain sebagainya. Yang perlu diperkuat adalah cadangan pangan pemerintah. Nah, kalau pemerintah atau Bulog turut berkecimpung di dalam perebutan pangan ini, maka harga akan naik terus. Sehingga Bulog dalam rangka pemenuhan cadangan pangannya, dia terpaksa harus memenuhi dari impor. Ya, sebagaimana Mbak sampaikan tadi, atau Sis sampaikan tadi, bahwa Bapak Presiden sudah menetapkan 1 juta tambahan untuk tahun 2023. Selain di luar yang 1 juta itu kan masih proses negosiasi, nanti saya lanjutkan lagi ke Bapak, tapi sekarang ini stok pangan kita ada berapa dari total impor yang sudah masuk? Secara prinsip kita secure 1,7. 1,7. Ya, dan sudah rajin melakukan operasi pasar. Nah, ini ingin saya sampaikan, ini sudah menjadi perintah Bapak Presiden dalam rangka penguatan. Ada tiga langkah yang kami lakukan di Badan Pangan Nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden dan tidak ditindaklanjuti oleh Bapak Kepala Badan Pangan. Yang pertama adalah pelaksanaan bantuan pangan. Ini juga terhadap 21,3 juta KPM yang 10 kilo September, Oktober, November. Ini sebagai salah satu langkah pertama, jangka pendek juga. Yang kedua, gerakan pangan murah secara masif. Artinya kita sudah perintahkan teman-teman provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan gerakan pangan murah setiap minggu. Sehingga masyarakat di luar KPM tatkala membutuhkan beras dengan harga yang wajar, dia masih dapat. Merata di sejumlah wilayah? Merata di sejumlah wilayah, karena sebagian di Dandekon, sebagian juga menggunakan biaya tidak terduga kabupaten kota. Dan yang ketiga juga kita melakukan program stabilisasi pasokan dan harga beras medium. Kita sudah mendorong beras medium ke seluruh pasar, khusus untuk Jakarta karena PIBC adalah barometer daripada harga, maka kita juga sudah dorong ke PIBC, Pasar Induk Beras Cipinang, dan sekarang stok di PIBC sudah mencapai 31.000 ton. 31.000 Ini sudah tinggi, lumayan tinggi dan terus akan meningkat, sehingga sekali lagi harapan kita, kemudian di sisi lain juga kita langsung melakukan SPAP ke pasar turunan. Yang tadi meningkat dari mana asalnya? Dari dorongan dari masukan dari beras yang normal, kemudian beras SPAP juga masuk ke PIBC, hampir 4.000 ton, ini juga masuk dan terus berlanjut. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya stok yang lumayan mencukupi di PIBC dan penetrasi di pasar turunan langsung juga, kita harap ini harga beras relatif akan mengalami penurunan. Saya kalau mendengarkan penjelasan dari Pak Ketut sebenarnya tampak begitu antisipatif, begitu matang, tetapi saya punya pertanyaan Pak Ketut. Kalau memang rajin ke pasar, kenapa harga beras masih mahal di pasaran bahkan tembus 15.000, artinya melewati harga eceran tertinggi? Jangan dijawab dulu, saudara jangan kemana-mana. Bisnis Talk masih akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam Ilona. Lagi dan lagi kita bahas soal harga pangan. Di tahun ini udah berapa kali ya kita bahas ini gara-gara musim panas yang tak kunjung berlalu, bahkan diprediksi akan terus berlanjut begitu ya. Kalau kita lihat data global bahkan mengatakan sampai 2050 jangan sampai ada bencana kelaparan kalau tidak diantisipasi, dan Indonesia sesiap apa itu yang nanti kita bahas secara data. Tadi saya sempat terputus pertanyaan ke Pak Ketut soal kalau memang ada operasi pasar yang dilakukan, kenapa harga beras tetap naik. Tapi sebelum menjawab itu, saya coba ke Pak Abdul dulu. Pak Abdul, kalau dilihat dari data yang dimiliki oleh tim Pak Abdul, itu cuaca panas ini kan kalau kita lihat berita nih hampir setiap hari ya Pak,
kami kalau lihat itu kebakaran hutan ada terus gara-gara cuaca panas begitu ya. Nah, kalau dari data yang dimiliki, berapa banyak lahan terbaru yang akhirnya membuat produktivitas dari sawah, perkebunan juga kena dampaknya, atau mungkin juga lahan kosong juga boleh disebutkan, karena kalau kami lihat di sini sepanjang kekeringan, terdampak kekeringan di Pulau Jawa saja, Agustus 2023 ada 980 hektar sawah, 22 hektar kebun. Sampai September apakah sudah ada data terbaru, terus naikkah angkanya? Iya, itu data 980 sawah terdampak dan 22 hektar itu sebenarnya belum merepresentasikan kondisi aktual di lapangan ya. Artinya pada saat Agustus itu catatan yang dilaporkan ke BNPB itu baru 43 kejadian dari data itu, sedangkan data kita saat ini itu sudah 116 kejadian yang dilaporkan lebih. Jadi hampir 3 kali lipatnya ya. Dan juga kondisi ini, kekeringan ini bukan bencana yang secara langsung berdampak misalkan pada kematian, korban luka, dan lain-lain. Sehingga dari daerah biasanya tidak serta-merta melaporkan kondisi-kondisi yang berdampak di sektor lain selain dampak langsung pada manusia. Ini sebagai kondisi bencana. Ini juga yang menyulitkan kita untuk benar-benar mengetahui kondisi aktual di lapangan. Selain kemudian kami menjadikan indikator berapa kabupaten kota yang sudah membutuhkan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih harian masyarakatnya. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan rekapnya, ada 12 kabupaten kota di Jawa Barat, misalkan ada hampir 30 kabupaten kota di Jawa Tengah sebenarnya, selain yang dari 13 menyatakan status siaga darurat. Ada lebih dari 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah membutuhkan distribusi air bersih selain dari 18 yang menyatakan status siaga darurat. Jadi representasinya mungkin kalau secara umum kondisi kekeringan ini memang cukup signifikan. Tetapi memang hingga saat ini khususnya kalau kita bicara kekeringan itu Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Mbak Ilona. Karena ini daerah ini yang secara hari tanpa hujannya itu sudah rata-rata sudah lebih dari 60 hari. Jadi sudah lebih dari 2 bulan. Sehingga kalau kita melihat hari tanpa hujan itu sudah lebih dari 60 hari, maka surface runoff-nya atau air permukaannya itu sudah pasti hilang. Ini yang kita lihat sekarang, pantauan kami juga di beberapa waduk dan sungai, tinggi muka air dari waduk-waduk utama di sekitar Pulau Jawa itu menurun cukup drastis. Berarti sangat krisis air bersih ya di sana? Untuk air bersih, sebenarnya kalau disebut krisis saat ini kebutuhan itu masih bisa terpenuhi dengan distribusi langsung ke distribusi masyarakat. Kan, bukan ketersediaan air secara alam, tapi disalurkan bantuan air begitu ya? Nah, karena kalau ketersediaan aja secara alami masih ada, pasti mereka tidak membutuhkan dukungan distribusi secara langsung. Ini yang tetap kita pantau, tapi memang kondisi ini sebenarnya kalau kita melihat secara siklus hidrologi, memang berkaitan nantinya dengan kondisi-kondisi alam, urbanisasi, dan lain-lain. Ya, ini kita jangankan ngomongin soal lahan sawah, kebun begitu ya, kebutuhan masyarakatnya aja udah susah. Saya nggak bisa bayangin sih bagaimana nasib saudara-saudara kita yang di sana kesulitan air bersih, kan itu agak sedikit PR. Untungnya BNPB terus menyalurkan bantuan gitu ke masyarakat. Saya kembali ke Pak Ketut lagi. Pak, tadi pertanyaannya saya, kalau memang benar yang tadi kan Anda menjelaskan begitu panjang dan meyakinkan bahwa sejumlah langkah sudah dilakukan, terutama soal ya di luar dari bantuan komitmen yang 10 kg beras begitu, tapi untuk kelas menengah, kelas bawah toh itu KPM. Kita nggak menyebut kelas bawah. Oke, baik. Keluarga prasejahtera, keluarga penerima manfaat, berarti kelas menengah nggak dapat di sana. Satu sisi juga ada operasi pasar murah. Ini tampak sangat solutif jangka pendek.
Tapi pertanyaannya begini Pak, sampai sekarang harga beras masih mahal loh di pasaran. Nih berhasil nggak sih operasi pasar yang dilakukan? Baik, Sis Ilona. Ini asik pertanyaannya. Gini, saya beberapa waktu yang lalu bersama Bapak Kabadan mendampingi beliau ke Sukoharjo, langsung ketemu Gapoktan, penggilingan padi yang juga punya sebagai petani juga. Oke. Teman-teman di Gapoktan atau teman-teman petani kita sudah memperoleh atau menjual gabahnya GKP dengan harga 7.500-an. Kalau GKG sudah sampai 8.200. Artinya kalau GKP 7,5 kemudian GKG 8.200 dan mereka jual di Gapoktan di penggilingan padinya sudah 12.500. Itu di situ, itu udah mepet untuk mereka. Artinya namun di petani dari sisi GKP mohon izin, dia atau teman-teman sedulur petani kita merasakan nyaman berproduksi sebenarnya di kala posisi yang dulu mungkin belum pernah sebagus ini harganya. Artinya di satu sisi harga beras tinggi pasti disebabkan oleh inputnya. Inputnya adalah gabah. Gabahnya memang relatif sudah bagus harganya di tingkat petani, sehingga artinya bagus kan begitu kan? Artinya di sisi hilir otomatis harganya akan tinggi, sehingga beras medium pasti di 12.000, di atas 12.000, kemudian beras premium bisa sampai 14.000. Itu kondisi real karena memang harga di hulunya memang tinggi. Nah kemudian langkah-langkah pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh beras yang dengan harga yang wajar, salah satunya GPM dan lain sebagainya. Sehingga kita lakukan adalah program SPAP ini berjalan dari awal. Di bantuan pangan diiringi dengan SPAP, teman-teman bisa melihat harga pada Maret, April, Mei, Juni itu relatif stabil. Memang Agustus kan sempat terhenti bantuan pangan, kemudian SPAP-nya tidak banyak, kemudian September, Oktober, November keluar lagi keputusan untuk bantuan pangan. Nah kita berharap dengan September, Oktober, November ini ada bantuan pangan, mungkin akan juga nyampe ke Desember. Nah kemudian didukung dengan gerakan SPAP yang lebih masif. Saya kira ini akan memberikan dukungan. Oh berarti yang kemarin-kemarin kurang masif? Karena sempat agak kan harus banyak diperhitungkan. Tidak boleh sembarangan beras SPAP harus dijual di tingkat konsumen dengan harga yang sesuai dengan eceran tertinggi. Ini butuh butuh tenaga, butuh pantauan yang relatif lebih khusus. Karena jangan sampai beras SPAP dijual dengan melewati harga eceran tertinggi. Karena itu wajib. Kalau beras SPAP wajib mengikuti harga eceran tertinggi. Karena itu beras dalam rangka operasi pasar. Demikian yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, sebenarnya kalau kita ngomongin soal pangan, kalau harga-harga naik kan ini berkaitan dengan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemarin itu BPS sudah mengumumkan angka inflasi. Dan angka inflasinya sebenarnya lebih rendah dibandingkan Agustus. Nggak ada masalah dong, harusnya begitu. Harusnya kita nggak perlu diskusi kan. Itu kayaknya nggak perlu deh diperdebatkan misalnya begitu. Tapi apa yang bisa kita simpulkan dari angka tersebut? Banyak ekonom itu kan sebenarnya yakin inflasi itu bisa melebihi target pemerintah sekitar 4% begitu. Apakah ini artinya kantong masyarakat itu masih aman-aman saja begitu? Atau sebenarnya kita punya kajian lain, data-data bahwa jangan terlena dengan inflasi yang rendah. Jangan-jangan dampaknya belum kelihatan atau belum terhitung komponennya di bulan harga beras naik. Ya, memang ini kelihatannya agak kontradiktif ya di satu sisi harga naik, kenapa inflasi turun. Tapi kita lihatnya ini harus dipilah sih. Pertama kalau inflasi tahunan memang turun, jadi 2,28 ya September dibanding Agustus 3,27. Tapi ini sedikit teknis, tapi perlu dijelaskan bahwa ini turun terutama sebenarnya karena dampak kenaikan BBM di September 2022 itu sudah tidak terbawa lagi karena hitungan tahunnya mulai dari Oktober. Jadi sudah tidak terbawa lagi gitu loh. Jadi itu komponen hilang. Tapi gitu. Realnya kan nggak begitu. Jadi realnya dampak harga itu di rumah tangga itu kan nggak dihitung tahunan begitu gitu. Faktanya kan harga Pertalite nggak turun gitu. Tetap 10.000 gitu. Jadi dampaknya sebenarnya tetap terasa. Nah justru ditambah kalau kita lihat inflasi bulanannya justru ini bergerak karena Agustus itu deflasi. Nah sekarang juga inflasi dan pemicunya adalah
pangan yang paling tinggi adalah beras. Kita lihat bulanannya. Jadi September ini kan inflasi beras, ini BPS, data BPS kan 561. 561% itu tertinggi sejak mungkin Februari lah kalau salah. Itu tertinggi sejak Februari 2018 gitu. Dan bahkan kalau kita lihat di beberapa daerah, tadi menyebut wilayah timur ya, di Mataram itu naiknya bisa 17% sebulan ini begitu ya. Itu memang tergantung daerahnya seperti apa. Dan kalau kita hitung dari awal tahun, kan menurut data BPS lagi kan sudah 18% nih inflasi beras begitu. Nah, yang menarik gini kan, jadi tadi kita bicara dampak BBM memang tidak terekam di inflasi, tapi sebenarnya masih ada itu, dampak kenaikan BBM itu masih ada karena memang minyak masih tinggi, pemerintah belum mengubah harga itu. Nah sekarang justru dengan kondisi pangan ini, meskipun mungkin tadi penilaiannya mungkin masih moderat begitu ya, tapi real itu berdampak ke masyarakat, ke kantongnya masyarakat. Nah, persoalannya begini, siapa yang terkena paling besar? Itu justru masyarakat menengah bawah. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu kan ada kelompok pengeluaran masyarakat itu dibagi 5. Ada istilahnya kuintil 1, 2 sampai 45 gitu. Nah, yang 1, 2, 40% itu konsumsi untuk makanannya itu bisa sampai 64%. Alokasi untuk makanannya itu segitu. Jadi ketika ada kenaikan harga pangan, ya mereka akan terkena dampak lebih besar dibandingkan mungkin masyarakat atas itu mungkin maksimal hanya 50% itu yang untuk pangan, yang lain lebih banyak untuk mungkin secondary, kebutuhan sekunder dan tersier. Jadi yang terkena dampak paling besar masyarakat yang justru masyarakat bawah gitu. Nah ini menjadi PR kita, apalagi kalau kita bicara garis kemiskinan, bisa berdampak ke kemiskinan nggak? Bisa, karena dari garis kemiskinan sekitar 500.000 itu 74% juga makanan. Begitu ya. Jadi ada masyarakat mungkin yang kalau sekarang nggak mampu secara konsumsi dan nilai pengeluarannya itu mungkin turun, ya artinya kemungkinan ada orang miskin baru di sini. Nah, jadi kita sih berharap tadi dari operasi ya Pak ya yang sudah dilakukan ini memang segera berdampak gitu. Karena inflasi itu kalau kita bicara yang bahaya bukan cuma dampaknya langsung yang menggerus daya beli, tapi yang lebih berbahaya itu sebenarnya ekspektasinya. Ekspektasi artinya gini, ini kok harga beras nggak turun-turun. Nah, orang kemudian berekspektasi ini jangan-jangan nanti naik, misalnya kita cerita tentang El Nino ini, lalu kemudian orang berbelanja lebih dari yang dia butuhkan. Itu dampak dari ekspektasi inflasi. Nah, akhirnya kan orang kalau istilah ekstrimnya jadi panic buying, tapi artinya membeli lebih dari kebutuhannya. Nah, kalau itu dilakukan banyak orang kan yang terjadi kemudian bergulung ya. Jadi dari sisi penjual juga begitu, kalau dia tidak yakin oh ini harga akan normal, dia mungkin bisa kulakan lebih banyak dari biasanya. Itu juga yang bahaya gitu. Jadi makanya kita berharap nih kerjasama ini dan juga antisipasi mungkin Kementerian Pertanian itu kemudian segera bisa menetralisir harga, supaya tidak ada ekspektasi yang berlebih terhadap harga yang dampaknya ya berbahaya buat kantong rumah tangga terutama masyarakat menengah bawah. Apalagi kalau misalnya pasokan dari pangan itu masih seret begitu kan, itu bisa meningkatkan harga pangan. Dan tadi juga kita lihat jangankan untuk memenuhi air di sawah dan kebun, ini memenuhi. Ya ini kan hukum ekonominya begitu ada kelangkaan pasti harga naik gitu kan, sesimpel itu ya Pak ya. Memang tugas kita untuk menjaga gitu loh, menjaga makanya impor beras. Nah kalau memang sekarang sudah ada 1,7 juta ya, nah itu yang mestinya sesuai instruksi Presiden segera dioperasikan supaya ya harga kembali normal. Satu yang perlu diantisipasi juga jangan sampai ada tadi jumlah masyarakat miskin baru, karena sebenarnya bantuan yang diberikan adalah untuk KPM ya Pak. Bagaimana dengan kelas menengah yang tadinya mungkin mereka mampu, tapi kalau misalnya harga naik-naik terus ya mereka terancam akan miskin. Bagaimana solusinya? Nanti kita akan bahas lagi saudara, tetap di Business Talk. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kalau misalnya cuaca panas masih berlanjut, maka ada kekhawatiran harga pangan juga akan naik, maka daya beli masyarakat akan turun begitu. Saya ke Pak Abdul untuk melanjutkan diskusi sebelumnya, Pak. Kalau dari catatan ataupun pantauan lapangan ya, BNPB yang selama ini memberikan bantuan air ke masyarakat begitu, berapa banyak lahan yang gagal panen secara keseluruhan? Lalu kemudian apakah sudah ada yang kesulitan bahan makanan seperti terjadi di distrik Lambewi dan Agandugume, Papua Tengah? Kalau untuk
Papua Tengah kasusnya sedikit berbeda ya, Desi Ilona ya, karena oke. untuk Pagandugume ini sebenarnya bukan kekeringan, tetapi kondisi cuaca cukup dingin sehingga butiran-butiran es itu ada di permukaan tanah. Ini yang menyebabkan kemudian umbi-umbiannya rusak. Nah, kalau kita bicara Jawa, itu memang tadi yang seperti saya sampaikan, ketika air permukaan kita berkurang, maka secara otomatis tentu saja suplai kebutuhan, baik itu yang berkaitan dengan kebutuhan air bersih penduduk dalam artian suplai sumber air bersih dan juga sumber irigasi permukaan, itu tentu saja berkurang. Nah, memang sebelumnya kita sudah berupaya dari bulan Februari hingga Juni. Itu kita melakukan teknologi modifikasi cuaca yang tujuannya untuk menambah volume air di tempat-tempat penampungan skala besar ini. Baik itu waduk, danau, embung, dan tempat-tempat lainnya. Jadi TMC yang kita lakukan pada periode Februari sampai Juni, tentu saja TMC ini bisa kita lakukan kalau awannya masih ada ya. Jadi belum masuk fase kemaraunya sendiri. Karena kalau sudah masuk fase kemaraunya, itu akan sangat sulit kita melakukan modifikasi cuaca atau hujan buatan. Tetapi memang karena kondisinya ini kekeringan ini berjalan cukup panjang, dan tadi saya sampaikan mulai dari Juli, Agustus, September, itu rata-rata hari tanpa hujan. Di Pulau Jawa itu sudah lebih dari 60 hari, maka ini mengakibatkan air permukaan kita itu sangat minim kondisinya. Nah, berapa dana yang sudah digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan air warga dan modifikasi cuaca, Pak Abdul? Kalau untuk modifikasi cuaca itu sudah cukup intens ya kita, dan ini kita masih belum menghitung pengeluaran karena kita masih akan terus melakukan, tidak hanya untuk membasahi lahan yang terdampak kekeringan, tetapi khususnya juga untuk mendukung pengendalian karhutla di beberapa kawasan. Ini dari mulai Februari itu khususnya untuk menambah volume waduk, volume danau, volume embung, itu sudah cukup. Kita hampir setiap 2 minggu sekali itu kita melakukan TMC ya, rutin sampai akhirnya tidak ada awan yang bisa kita gunakan atau kita semai. Tapi kalau misalnya kita melihat data BMKG yang mengatakan bahwa nanti cuaca panas masih berlanjut Oktober, kita siap dananya atau butuh tambahan lagi misalnya? Kalau sejauh ini, kalau dari sisi anggaran mungkin kita tetap bisa mencukupi, dan tentu saja karena ini untuk kebutuhan masyarakat, tetap akan kita. Baik. Nanti saya ada pertanyaan terakhir ke Pak Abdul, sekarang saya ke Pak Ketut lagi, Pak. Kalau melihat, sekali lagi kan kita kalau diskusi harus pakai data, begitu, namanya data itu penting ya, itu juga pentingnya harmonisasi antar kementerian lembaga harus sama supaya kita deteksi penyakitnya sama, obatnya juga sama, begitu. Saya masuknya ya. Jadi gini, kalau tadi memang dalam jangka pendek kita itu nggak usah malu lah menyebut bahwa kita masih bergantung kepada impor, begitu ya, namanya juga kebutuhan perut harus segera dipenuhin. Cuman begini Pak, beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengatakan ada 19 negara yang menutup, begitu ya, mengekspor beras mereka. Nah, untuk melihat mendilkan begitu ya, menyepakati 1 juta ton tambahan dari China misalnya. Apakah sejauh ini lancar atau dengan sejumlah negara juga lancar, atau mereka udah mulai pelit untuk menjual stok pangan mereka? Baik, terima kasih. Saya kira Badan Pangan Nasional kan sudah menugaskan Bulog untuk melaksanakan pemasukan tadi. Saya kira Bulog sudah memiliki strategi, cara-cara untuk memperoleh pemenuhan pemasukan beras tersebut, dan strateginya saya kira mesti dikip, mesti Bulog yang tahu. Karena kan menyangkut perdagangan, strategi pembeli juga dimiliki,
pedagang juga punya strategi, sehingga disitulah Bulog akan melakukan negosiasi-negosiasi dengan berbagai negara. Tapi sejauh ini komunikasi dengan berbagai negara tersebut lancar? Saya kira laporan dari teman-teman Bulog, mereka intens berkomunikasi dengan beberapa negara, dan saya kira mereka yakin untuk bisa memenuhi kebutuhan dan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Oke, selain beras, Pak, bagaimana dengan komunitas lain, terutama komunitas yang kita masih bergantung terhadap impor pun yang dalam negeri lah, karena kan ini berkaitan dengan cuaca. Apakah semua aman atau mulai harus ada antisipasi khusus begitu sehingga kita juga harus menambah impor di komunitas tersebut? Kalau dari beberapa kondisi pangan yang memang bergantung dari impor, artinya sebagian besar bergantung dari impor, seperti kedelai saya rasa harganya masih relatif bagus, karena masih di sekitaran 11.200 sampai 11.500 di tingkat pengrajin. Mungkin sudah ada yang beberapa daerah yang 12.000. Itu relatif masih nyaman bagi teman-teman pengrajin tempe, tahu tempe untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian dan secara stok masih sangat bagus. Kemudian juga bawang putih saya kira ini juga berproses, teman-teman pelaku impor sudah melaksanakan importasinya, tidak terjadi problem. Kemudian juga gula, memang gula sedikit terjadi kenaikan. Artinya di sini gula beberapa negara mengubah arahnya tidak menjadi gula tapi menjadi bioetanol. Ini juga berpengaruh terjadi kenaikan-kenaikan. Namun demikian kita juga tetap optimis bahwa pemenuhan ketersediaan untuk akhir tahun dan pemenuhan 3 bulan sampai carry over stock untuk 2023 masih bisa kita penuhi dengan baik. Saya kira demikian, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, tadi kan sudah disinggung juga di sebelumnya, karena yang dibantu itu kan kelas menengah, kelas prasejahtera, KPM, begitu. Tapi bagaimana dengan menolong upaya kelas menengah? Kalau sampai mereka jatuh miskin, beban juga kepada pemerintah, toh. Nanti kalau misalnya kita gelontorkan bansos lagi, berarti angkanya nambah lagi yang harus dibantu, begitu. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan selain jangka pendek, jangka panjang lah, supaya kita itu mitigasi risikonya kuat, karena setiap tahun kita ngalamin El Nino loh sebenarnya. Masalah cuaca ini setiap tahun ada datanya gitu. Silakan. Ya, pertama kan memang kalau bicara kelas menengah memang itu ada problemnya sendiri gitu. Pertama misalnya sebenarnya tadi kan benar-benar kelas bawah, mungkin makanan kelas bawah dulu, tapi menengah juga punya problem sendiri. Misalnya BBM baru naik ya, Pak. Ini Pertamax kan naik lagi nih. Ya, nambah lagi beban 1 Oktober, masyarakat. tadinya 1 September naik, sekarang naik lagi, jadi tambah lagi. Belum, tadi kalau bicara impornya hati-hati, soalnya rupiah juga mulai melemah lagi. Jadi mungkin kedelai lama-lama semakin mahal juga itu, semakin mahal juga. Nah, gitu. Ujungnya tempe mahal lagi, ya kan? Belum imported inflation yang lain, bahan-bahan dan sebagainya. Jadi memang ini diskusinya kan sebenarnya gini. Sebenarnya sejak pandemi itu kan kita belajar juga bahwa banyak institusi besar juga peneliti juga mengingatkan ancaman selanjutnya itu adalah bencana alam, lalu selain pandemi ya, bencana alam yang paling gede termasuk perubahan iklim gitu. Nah, Indonesia ini kan gini, kita sering bicara, kita masyarakatnya banyak, konsumennya banyak, ini menjadi pendorong ekonomi terbesar, 50% lebih gitu. Tapi jangan salah, di sisi lain, sisi koin yang lain, ini artinya kita harus memberi makan sekian banyak orang, 270 juta orang. Nah, ini yang dalam kondisi-kondisi spesial seperti ini menjadi lebih menantang. Nah, artinya kembali lagi, ya kita bicara tentang ketahanan pangan yang lebih jangka panjang, tentu kita bukan bicara di hilir ketika misalnya, seharusnya gini, seharusnya Bappenas tuh kerjanya jangan repot ketika kayak gini, repot ya, karena harus belanja sana kemari gitu. Bukan reaktif, tapi dia menanggung risiko di ujung, pekerjaan di ujung. Nah, kalau di hulunya itu lebih mantap, artinya kita bicara tentang lahan. Misalnya kalau bicara lahan pertanian, luas lahan panen padi ini kan angkanya segitu aja, 10 juta hektar dari 2018 sampai sekarang gitu. Padahal ada program food estate. Nah, pertanyaannya kan kemana? Kemarin juga ada salah satu calon presiden yang bicara kan, ini kita kehilangan lahan sekitar 600.000 hektar per tahun. Hilang, ayo ini harus kita upayakan lagi. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Jadi satu, lahan udah pasti. Karena banyak yang mesti dikasih makan. Nah, lahan gimana supaya tetap bisa produksi misalnya dalam kondisi kering. Misalnya kita bicara di sini tentang bendungan, tentang irigasi, karena nggak hujan nggak masalah kalau irigasinya normal. Nah, itu
itu saya kira sebenarnya tinggal, kan itu sebenarnya wacana atau mungkin apa ya, narasi yang sudah sering kita dengar, tinggal sekarang konsisten menjalankan gitu loh. Baik, untuk dicek lagi seperti apa gitu. Oke, untuk menyambung dari Mas Cipta, sebenarnya saya ingin sekali kita ya, ingin ada Kementerian Pertanian yang menjawab pertanyaan kita ini, begitu, karena ini berkaitan dengan lahan, tetapi berhalangan hadir. Kalau begitu, untuk mewakilkannya saya ke Pak Ketut, begitu ya. Meski mungkin tidak terlalu transparan akan menjawabnya, tapi berkaitan dengan lahan, Pak. Kalau memang cita-citanya kita adalah untuk meningkatkan produksi dalam negeri, begitu, dan itu cita-cita kita bersama, mandiri. Sejauh ini komunikasi dengan Kementerian Pertanian seperti apa untuk meningkatkan produktivitas padi, bukan padi, maksudnya pangan, sejumlah komoditas di Indonesia. Terkait lahan tadi, kalau kita lihat kan lahan sekarang yang dimanfaatkan untuk pertanian hampir 10 juta ya, kalau tidak salah, silakan ada koreksi. 9,8. Nah, ini apa yang akan dilakukan? Ini berarti bentuknya untuk jangka panjang ya Pak, supaya kita nggak repot-repot sekali setiap El Nino, ya kita diskusi lagi ini gimana gitu, heboh gitu, silakan. Baik, Sisilona. Sebenarnya kan kita bisa bagi jangka pendek, menengah, panjang kan gitu ya. Jangka pendek yang kita lakukan tadi adalah jangka pendek. Artinya tatkala gejolak harga terjadi, maka langkah-langkah jangka pendek harus kita gercep nih lakukan sehingga tidak terlanjur masyarakat kita sebagaimana disampaikan Mas Cipta tadi tambah tergerus penghasilan dan lain sebagainya. Jangka pendek dilakukan cepat, kemudian jangka menengah juga kami sedang menyiapkan jangka menengah karena terkait dengan data sebenarnya. Data sekarang ini kami perlukan adalah bagaimana kita mengetahui semua pelaku distribusi harus kita pahami di mana ada datanya, di mana stok ini. Ini saya belum punya, ini sedang kami bangun sebagai amanah Undang-Undang 18 dan kami berkolaborasi dengan teman-teman Kementan, kolaborasi dengan teman-teman Kemendak akan membangun aplikasi, aturan dan lain sebagainya sehingga semua pelaku distribusi wajib melaporkan datanya, stoknya. Sehingga kami tahu, pemerintah tahu di mana sebenarnya posisi stok ini. Ini krusial bagi kami, bagi pemerintah sehingga kami pun akan memberi ini menjadi kewajiban. Kalau tidak dipenuhi ada sanksinya. Sehingga ini menjadi ada daya tekan yang kuat bagi pemerintah sehingga pelaku usaha, pelaku distribusi punya kewajiban untuk menyampaikan stoknya secara berjenjang. Itu kapan mau dimulai? Kami sedang buat peraturannya. Mudah-mudahan di akhir tahun kami sudah bisa merilis aturannya sekaligus sosialisasi. Nah, dari situ kita mulai dari beras, kemudian masuk ke bawang putih, masuk ke daging ayam dan lain sebagainya. Sehingga kita akan tahu persis di mana stoknya, berapa jumlah stok yang siap dikonsumsi. Jangan stok yang di bawah pohon kelapa kita hitung, jangan. Artinya yang benar-benar yang bisa dikonsumsi langsung. Nah, ini harus kita benar-benar tahu. Nah, ini yang harus kita bangun. Itu jangka menengah. Kalau jangka panjangnya ke depan otomatis sebenarnya pendek, menengah, panjang pasti peningkatan produksi. Artinya itu dan melibatkan teknologi nggak kira-kira? Mestinya teman-teman Kementan sudah paham bagaimana penguatan investasi di bidang teknologinya. Salah satu teknologi bisa saja pengembangan varietas padi dan lain sebagainya yang tahan terhadap cuaca. Selain data yang baru yang mau digodok itu, harapannya kami juga, harapan masyarakat, kami kan menyuarakan masyarakat begitu harmonisasi data ya Pak, Kementerian Pertanian, Bapak Anas dan kawan-kawan, jangan lagi ada perbedaan angka karena kita harus apa-apa data lah ya supaya kita tahu obatnya apa. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Abdul, kalau dari BNPB apa kira-kira solusi jangka panjang yang tengah disiapkan selain jangka pendek pasti nanti akan mengairi ya, menyalurkan air selama dibutuhkan maupun modifikasi cuaca karena setiap tahun kita mengalami El Nino, sejumlah kejadian juga tercatat, artinya harusnya kita udah banyak belajar dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Silakan Pak Abdul. Ya, ada dua hal sebenarnya. Tadi pagi kita juga Bapak Presiden memimpin rapat kabinet terbatas tentang pengendalian dampak El Nino. Memang fokusnya untuk pada fase-fase terakhir musim kering tahun ini kita akan memang mengoptimalkan operasi teknologi modifikasi cuaca, 10 unit fixed wing yang bisa kita gunakan. Dan ini tentu saja akan kita optimalkan tidak hanya di lokasi-lokasi karhutla, tetapi jika dibutuhkan oleh pemerintah daerah akan kita laksanakan untuk pembasahan lahan yang terdampak kekeringan. Kemudian ada satu hal mungkin yang sangat penting untuk saya sampaikan bahwa
siklus hidrologi kita itu membutuhkan kondisi ekosistem dan lingkungan yang sehat baik dari hulu sampai hilir. Kalau misalkan daerah tangkapan hujan kita tidak sehat, maka secara logika ketika hujan turun itu air akan banyak lebih masuk pada mengalir pada air permukaan. Air permukaan ini cepat hilang ya. Begitu hujannya sudah tidak turun, air permukaan juga akan hilang. Yang perlu kita lakukan adalah restorasi ekosistem supaya nantinya air yang masuk ke dalam tanah, air tanah ini bisa tetap terpreservasi ketika air permukaannya sudah hilang. Ini nantinya akan menjamin ketika musim kering sumur-sumur penduduk kita itu akan tetap terisi. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul. Dan untuk menutup diskusi ini saya minta kesimpulan satu saja yang bisa dijawab oleh Pak Ketut. Pak Ketut, kalau tadi dikatakan SPHP akan semakin masif begitu, berarti harga beras bisa turun kapan? Kita berharap dalam 2 minggu, seminggu ini sudah berproses turun. Karena di PWC sudah turun. Nah, kemudian kita masifkan mulai 2 hari ini di pasar turunan, kita berharap minimal sudah ada beras SPHP dengan harga head di pasar tersebut. Nah, artinya beras medium dengan harga 10.900 sudah ada di semua pasar di Jakarta. Otomatis masyarakat bisa memperoleh harga yang wajar. Kita catat, kita ingat begitu Pak Ketut. Terima kasih banyak Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas. Terima kasih banyak Pak telah berbagi bersama kami. Jangan bosan-bosan. Gitu, nanti kita akan follow up lagi janji tadi gitu ya. Saya juga ucapkan Mas Cipta Wahyana, wartawan Nasional Kontan, terima kasih banyak atas ulasan angka-angka yang selalu harus kita edukasi ke masyarakat. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih banyak ke Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Terima kasih banyak, selamat kembali bekerja. Semoga persoalan El Nino akan dapat kita atasi bersama karena ini masalah alam. Jangan setiap tahun baru lagi kita heboh lagi, tapi kita sudah punya strategi tertentu untuk menghadapinya. Dan saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya saudara, cuaca panas selalu terjadi dan berisiko mengundang krisis pangan. Dan tahun ini kita akan lihat strategi jitu pemerintah untuk mengatasi cuaca panas agar urusan perut masyarakat tidak bermasalah. Saya Masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Bisnis Talk.